Kenapa disebutnya sebagai Masjid Keprabon? Itu karena dari kata Prabu. Prabu itu raja. Jadi ini adalah kepemilikannya raja. Makanya ditegaskan dalam namanya yaitu Kagungan Dalem. Kagungan Dalem itu artinya kepemilikan raja atau kepemilikan kesultanan. Karena memang masjid ini dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I atau Pangeran Mangkubumi. Masjid ini dibangun tahun 1773. Ya. 1773 sampai 1775. Yang pertama kali dibangun adalah ruang sholatnya 1773, baru kemudian dilanjutkan di serambinya. Serambi masjidnya 1775. Jadi pembangunan masjid ini selama 2 tahun, teman-teman. 1773 sampai 1775. Masjid ini sudah mengalami banyak sekali perubahan. Salah satu perubahannya adalah pada bagian atapnya, teman-teman. Atapnya dulu menggunakan sirap, ya. Tahu sirap nggak, teman-teman? Sirap itu kayu, ya, cacahan kayu yang ditumpuk-tumpuk menjadi atap. Nah, itu diganti menjadi sengwiron. Kenapa disebut sebagai sengwiron, teman-teman? Karena diambil dari kata wiru. Itu kayak wirunya jari gitu, jari, ya, wirunya jari gitu loh. Makanya kemudian diganti menjadi sengwiron supaya lebih awet. Seperti itu, supaya lebih awet. Tuh, teman-teman, yang mengganti atap masjid ini dari sirap menjadi atap wiron itu adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 yang mengganti atap. Nah, area masjid ini ya dikenal sebagai area Kagungan Dalem Masjid Gede Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Mulai dari depan. Di depan ini adalah gapura, ya, seperti yang saya katakan tadi. Untuk menyebut gerbang pintu masuk ke area suci disebutnya sebagai gapura. Gapura diambil dari kata gofurun. Ya, gofurun itu memohon ampun. Jadi orang yang datang ke masjid itu memohon ampunan kepada Allah, gitu kan? Nah, terus kemudian bagian kanan dan kirinya ini, teman-teman, itu adalah bangsal pajagan namanya. Ini namanya bangsal pajagan. Apa sih arti dari bangsal pajagan itu, teman-teman? Pajagan itu diambil dari kata pajaga, jogo. Karena yang bertempat di situ di kanan kiri ini adalah para prajurit raja, ya, bergodo-bergodo raja yang kemudian bertugas mengawal ketika Sri Sultan rawuh miyos ke Masjid Gede Kauman. Ya, jadi bangsal pajagan ini hanya dipakai pada saat Sri Sultan miyos. Kapan sih Sri Sultan miyos? Itu terutama pada saat upacara-upacara hari raya tertentu, misalnya sekaten. Pada saat pembacaan sirah Nabi atau pembacaan cerita Maulid Nabi, itu Sri Sultan pasti akan miyos ke sini. Itu prajurit akan berjaga di sini untuk menjaga keselamatan raja. Terus kemudian pada saat Isra Mi'raj, itu Isra Mi'raj juga Sri Sultan kadang-kadang juga datang. Jadi pada saat Sri Sultan datang miyos ke Masjid Gede Kauman, itu biasanya para prajurit nanti akan berjaga di bangsal pajagan. Kita lanjutkan di sisi utara. Yuk. Mulai dari gapura, ini bangsal pajagan di kanan kiri. Nah, yang sebelah itu kita lihat. Nah, ini bangunan ini disebut sebagai pagongan. Pagongan itu diambil dari kata gong. Gong itu gongso, gongso itu gamelan. Jadi bangsal pagongan ini ada 2, satu di selatan, satu di utara. Ingat ya, ini utara, ini selatan, itu barat, ini timur, ya. Ini pagongan lor, itu pagongan kidul, ya. Bangsal pagongan ini tempat untuk menaruh gamelan. Gamelan apa yang ditaruh, teman-teman, adalah gamelan skati. Gamelan skati itu gamelan, 2 pasang gamelan, sepasang gamelan, ya, 2 gamelan pusaka yang hanya keluar sekali dalam setahun pada saat upacara Maulid Nabi, pada saat perayaan sekaten. Sekaten itu diambil dari kata syahadatain, 2 kalimat syahadat. Makanya juga 2 gamelan. Tuh, gamelannya dulu namanya Kanjeng Kiai Guntur Madu dan Kanjeng Kiai Guntur Sari ketika era Mataram Islam. Nah, ketika kemudian kerajaan Mataram Islam pecah menjadi 2 antara Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta, 2 gamelan ini berpisah. Satu untuk Solo, satu untuk Jogja. Yang ditinggal di Solo adalah Kanjeng Kiai Guntur Sari.
yang terbawa ke Jogja adalah Guntur Madu. Ya. Nah, terus kemudian supaya dia tidak sendiri, oleh Sri Sultan Hamengkubuwono pertama dibikin gamelan yang serupa dengan Guntur Sari yang ada di Solo, tapi diganti namanya menjadi Kanjeng Kiai Nogowilogo. Nah, makanya dua gamelan ini akan keluar dalam upacara Miyos Gongso. Nah, itu tanggal 6 Maulid biasanya keluar. Nah, untuk Pagongan Kidul itu nanti tempat untuk menaruh gamelan paling tua, karena posisinya sebelah kanan, kanannya masjid. Kanan itu kan yang paling disucikan ya, makan pakai tangan kanan, salaman pakai tangan kanan, ya kan? Semua menggunakan tangan kanan, memulai sesuatu yang baik menggunakan tangan kanan. Makanya yang paling tua ditaruh di bagian selatan atau bagian kanan. Kanjeng Kiai Guntur Madu ditaruhnya di selatan, sedangkan Nogowilogo ditaruhnya di utara. Yang ditabuh pertama kali itu yang kanan dulu, baru berlanjut dengan yang kiri. Tidak ditabuh secara bersamaan. Jadi misalnya di sana ditabuh, selesai ditabuh, baru di sini ditabuh lagi. Setelah ini ditabuh, baru di sana lagi ditabuh. Penabuhan gamelan itu mulai dari jam 8 pagi, sampai zuhur. Nah, subuh berhenti ditabuh itu pada saat sholat fardu. Ya, pada saat sholat zuhur teman-teman, gamelan itu sudah tidak ditabuh lagi. Baru ditabuh lagi setelah sholat zuhur sampai asar. Terus kemudian setelah asar ditabuh lagi sampai kemudian sholat maghrib. Nah, sholat maghrib tidak ditabuh sampai sholat isya, karena maghrib dan isya waktunya terbatas singkat ya. Makanya kemudian maghrib isya itu digabung, nggak ada tabuhan gamelan di antara keduanya. Nah, baru ditabuh lagi setelah sholat isya sampai jam 11 malam. Nah, setelah jam 11 malam subuh berhenti, ditabuh lagi esok harinya, hari berikutnya jam 8 pagi. Kecuali hari Jumat, karena keraton tidak boleh menabuh gamelan setiap hari Jumat. Tuh. Nah, makanya kemudian ketika perayaan sekaten itu teman-teman, makanya sekarang udah nggak ada aul-aul kan di alun-alun utara ya. Karena keraton itu kepengen semua orang itu fokus ketika sekaten datang ke sini. Karena tradisi sekaten itu adalah penabuhan dua gamelan pusaka yang hanya keluar sekali dalam setahun. Kanjeng Kiai Guntur Madu dan Kanjeng Kiai Nogowilogo. Bangunannya disebut sebagai bangsal Pagongan. Yuk kita ke sebelah sana. Itu adalah ruang sholat. Sayap kanan dan sayap kiri. Ada lagi sayap kanan dan sayap kiri dari masjid ini teman-teman. Sayap kirinya disebut sebagai pawestren. Pawestren itu diambil dari kata estri. Estri itu perempuan. Jadi ruang sholatnya perempuan itu di samping sebelah kiri atau sebelah kanannya masjid. Terus kemudian ruang yang sebelah kanan ini, ya, sebelah kanan itu disebut sebagai yatihun. Yatihun itu tempat para ulama berkumpul di sebelah kanan itu. Jadi kanannya itu adalah yatihun, sebelah selatannya itu adalah pawestren, tempat untuk sholatnya perempuan. Diambil dari kata estri, seperti itu. Nah, dulu area masjid ini dikelilingi oleh belumbang. Dulu ada belumbangnya teman-teman. Tahu belumbang ya? Kolam air. Dulu. Menurut dosen saya di arkeologi itu kedalamannya bisa sampai 6 meter. Kedalamannya, lebarnya 8 meter. Lebarnya bisa sampai 8 meter. Orang dulu bisa mandi di situ. Nah, makanya kemudian koridor ini yang doorlock ini itu dulu nyemplung di bawah air, tempat untuk cuci kaki, karena orang dulu tuh belum banyak menggunakan alas kaki. Jadi nyemplungin kaki dulu di air untuk bersihkan kaki sebelum akhirnya naik ke area serambi masjid, seperti itu. Nah, cuman karena sekarang orang sudah usum menggunakan alas kaki, belumbangnya ditutup. Belumbangnya ditutup karena untuk perluasan area masjid. Karena kalau sholat Jumat ini teman-teman meluber sampai ke area halaman masjid. Apalagi kalau sholat Idul Fitri. Karena sholat Idul Fitri sekarang sudah tidak dilakukan di alun-alun utara. Sekarang berpusatnya di sini. Nah, itu teman-teman dari Masjid Gede Kauman. Terus kemudian simbol yang ada di sebelah sini, yang ada jamnya itu, simbolnya itu adalah simbol dari Cihnaning pribadi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Karena yang banyak melakukan renovasi terhadap masjid ini adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.
Ya. Dari mana buktinya itu Cinaning pribadi Hamengkubuwono ke-8? Itu pada bagian bawahnya teman-teman. Itu ada aksara Jawa angka 8. Itu angka 8 itu yang di bawah itu. Terus kemudian jumlah sayapnya ada 8. Karena itu Hamengkubuwono ke-8 banyak melakukan renovasi. Salah satu renovasinya adalah pertama mengganti atap dari sirap menjadi sengwiron. Yang kedua adalah mengganti lantai masjid yang bagian dalam dari menggunakan batu andesit, batu kali, diganti menjadi keramik dari impor Itali. Terus kemudian bagian serambi itu dipakaikan tegel kunci dengan kembang. Nah, kembangnya itu nanti ada 8 kembangnya di situ, simbol dari Hamengkubuwono ke-8. Nah, kalau dilihat-lihat dari seluruh kawasannya, kita lihat ada gapura, terus kemudian kanan kirinya adalah bangsal Pajagan, bangsal Pagongan, terus kemudian Kawedanan Pangulon, masjid gede mulai dari ruang sholat, serambi, dorlok, belumbangan, terus kemudian pawesren dan yati. Masjid ini tidak pernah mengalami perubahan yang cukup signifikan teman-teman. Yang berubah hanya pada bagian bahan bangunannya. Ketika gempa 2006 nggak kenapa-napa. Tiangnya nggak geser, tiangnya nggak apa gitu, gempa 2006. Masih awet sampai sekarang.